Keringetan nih. Hawanya panas di luar. Ya kan Cilegon lagi panas. Jangan keluar dulu, ntar dulu. Gue belum buka nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, dari studio kesayangan kita semua, ada di Cilegon, Banten. Aduh, ini tamu luar biasa. Tapi sebelumnya biasa nih, saya didampingi oleh teman saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Haryo Pramu bersama dengan Ari Sudarsono. Kita akan tanya-tanya pertanyaan seputar Sofa Panas. Dan yang pasti kita kedatangan tamu. Mereka ini dua anak muda yang jalannya tegap, ya. Siapa sih yang jalannya tegap? Kita tanya langsung aja. Oke, nah gini. Saya sudah nggak muda. Kalau ibarat usia ini saya sudah maghrib. Ya kan, insya Allah nyampe kisah, insya Allah, ya kan. Dalam perjalanan hidup saya ada banyak hal yang menarik di seputar hidup saya. Satu hal yang menarik adalah adanya anak-anak muda yang setiap tahun selalu tampil mengangkat derajat merah putih bangsa dan negara pada setiap 17 Agustus, hari peringatan hari kemerdekaan kita. Mereka lah yang disebut dengan Paskibra, pasukan pengibar bendera. Paskibra. Nah, supaya jelasnya, narasumber kita ini adalah duta-duta Paskibra dari kota Cilegon. Ada Sugestin Mutiara. Ya, aku. Santai aja ngomong. Tangannya halus banget sih. Hei, jangan nyambung. Oke. Ya. Yang kedua ada Mas Ferdi Setiawan. Halo Pak. Oke. Siap. Awas tuh mic lo kesenggol. Ntar lo ngomong. Grogi Pak. Nggak apa-apa. Grogi gitu aja. Deg-degan. Satu lagi juga bekas Paskibra dulu dia. Pas Kobra. Tapi dulu pasukan ini undang-undang. Enggak, tapi dia bukan pasukan pengibar bendera dia. Apa tuh Pak? Dia pria yang suka dengan bra. Apa itu? Kayaknya semuanya doyan berada. Oh gitu ya, termasuk gua dong ya. Aduh, bener juga lo. Lu nggak salah juga sih, bener. Emang. Gitu ya. Jadi gitu loh, ada anak muda nih, ada anak muda bercandanya nggak enak gitu kalau kayak begitu ya kan. Kabur. Tumben lu pakai putih, biasanya pakai hitam. Biar bersih. Biar bersih apa? Hatinya. Stok habis. Lu minta kan topi merah tuh. Dia masih ada selusin lagi di rumah. Oke. Manggilnya apa nih Sugestin Mutiara? Gesti. Gesti. Ya. Manggilnya Gesti, kalau Mas Ferdi ya? Ferdi. Ya, oke. Jadi Gesti dan Ferdi adalah alumni Paskibra. Ya, benar. Tahun 2018. Ya. Betul. Asal SMA Negeri 2 Cilegon, Ya. Banten. Kota Cilegon di Banten. Oke. Apa bedanya Paskibra sama Paskibraka? Nah, itu aja dulu deh. Yang gampang-gampang aja. Silahkan. Siapa dulu? Gesti dulu kali ya Pak? Oke, boleh. Yang kencang suaranya, Gesti. Ya. Jadi bedanya Paskibra sama Paskibraka itu, kalau Paskibra itu kita selesai dari pendidikan atau selesai dari pengibaran, kita disebutnya Paskibra. Tapi kalau Paskibraka itu kita malam 17 kita dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota dan kita disebut Paskibraka dan dilepas kembali nama Paskibra itu setelah penurunan. Oh, Jadi gitu. Paskibraka itu kita hanya pakai putih-putih. Jadi itu namanya Paskibraka dan setelah itu kita kembali namanya menjadi Paskibra. Ya. Jadi Paskibraka saat eventnya. Iya, Iya, benar, betul. Pak. Hanya tanggal 17 Oke, itu. Iya, Paskibra cuma itu sehari. pasukannya, Iya, Ya. betul. timnya. Iya. Timnya. Oke, nah ini supaya jelas nih. Karena di masyarakat tuh simpang siur. Anak gue ikut Paskibraka, tapi ada yang bilang ponakan gue tuh Paskibra. Ini mana yang benar sih, Paskibraka atau Paskibra gitu? Iya. Ya kan? Sekarang jelas deh ya. Jadi Paskibra itu adalah timnya Paskibra. Seluruh Indonesia ya? Iya. Seluruh Oke. Indonesia.
pada saat eventnya 17 Agustus jadi paskibraka. Setelah dikukuhkan. Setelah dikukuhkan Iya. ya, oleh pejabat setempat. Iya benar. Pejabat setempat yang tertinggi ya pasti ya. Iya, Iya. Jadi wali kota, gubernur gitu ya. Bupati ada juga? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Kalau- wali kota, iya. gubernur, Sama Pak Presiden. presiden. Iya. Waduh, mantap. Oke, gini. Ferdi, Gesti, salah satu yang menarik dalam hidup saya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu adalah saya kagum melihat paskibra. Ternyata anak-anak muda Indonesia bisa diajak hidup yang benar. Artinya gini, disiplin. Ditatalah kehidupannya gitu. Bangun pagi, latihan, sarapan, ya kan, istirahat. Yang luar biasanya yang nggak pernah sholat, ya, yang nggak Gesti itu, pernah Pak. ke gereja, ke Siapa yang gereja, menuduh gitu kan ya. Terus padahal setiap hari kerjanya dimarahin tuh, apalagi sebulan sebelumnya tuh. Iya. Saya pernah lihat drill-drillnya paskibra tuh, aduh, ini hebat juga anak-anak muda. Itu instruktur kalau maki-maki gila loh, ya kan? Iya, benar. Kalau nggak tahan-tahan, ada juga yang nangis keluar, mengundurkan diri, ada juga tuh, Iya, ada. ya kan? Nah jadi saya pikir-pikir ini pendidikan bagus nih. Saya nggak bicara soal teknik berbaris-barisnya, itu nggak penting-penting amat gitu kan. Yang saya pentingin di sini tuh pembinaan manusianya tuh, itu yang top banget di paskibra, ya kan. Jadi ada dua hal yang paling saya suka itu adalah TNI atau di Akabri sama paskibra. Kalau orang Indonesia hidupnya kayak ini nih, kayak TNI sama paskibra, waduh, nggak ada tempat kotor, ya kan. Gereja penuh semua, masjid penuh semua, ya kan. Orang berdoa semua, makan teratur, cepet, nggak kebanyakan gosip, ya kan. Itu keren banget pendidikannya. Pertanyaan saya adalah, kok Anda mau jadi paskibra? Udah tahu kayak begitu kan? Iya. Mungkin kalau misalkan saya Pak ya, nggak tahu kenapa kalau saya tuh orangnya emang nggak suka diem gitu Pak, nggak suka diem di rumah. Jadi kayak suka beraktivitas di luar gitu. Jadi kenapa saya bisa ikut paskibra? Saya mikirnya, duh saya mau ngapain ya? Kalau di rumah saya gabutan gitu loh Pak orangnya. Daripada saya gabutan. Apa itu gabutan? Gabutan tuh kayak cepet bosanan gitu Pak. Oh, Iya. itu bahasa apa itu? Bahasa Anak milenial. Gabutan. Gabut. Oh, wah, Iya. gua gabutan nih sama lu nih. Nah gitu ya. Iya, saya mikirnya daripada saya cuma nongkrong-nongkrong doang gitu, mendingan saya ikut hal-hal yang positif yang bermanfaat. Jadi saya Jadi saya kayak mau nyempatin waktu nih, cobalah mau di paskibra gitu Pak. Maka dari itu saya pengen nyoba nih paskibra. Dan Atau akhirnya saya ada nggak yang bisik-bisik gitu ke Ferdi? Lo dong jadi paskibra tuh, anggota paskibra gitu. Pas lo, cocok lo gitu. Ada nggak yang gitu? Oh nggak ada, justru malah kalau teman-teman saya kayak ngapain ikut paskibra gitu Pak, Ya, panas. nanti hitam. Apalagi kan anak-anak SMA kan biasanya pada takut hitam ya. Iya, keren-keren lah pokoknya SMA rambutnya gondrong. Sedangkan kita anak paskibra botak, kulitnya hitam, pasti kan ngapain ngitemin Tapi badan mereka doang kayak nggak gitu. tahu di balik gosongnya kulit, di balik botaknya, di balik keringat itu, disitulah yang namanya kehidupan kan? Iya benar Pak. Iya nggak? Iya benar. Gua dukung pasti, karena gua juga suka begitu. Tapi malu Pak, mukanya hitam Mukanya banget. Iya pasti hitam lah. Lu pagi sore dihajar. Iya kan 2 kali sehari. Iya. Pernah ada yang 3 kali malah. Iya, Iya. kita kadang pernah Iya. latihan malam. Iya kan? Latihan malam Saya kita tahu perlu. tuh, saya Iya. pernah ngintipin 3 hari saya nongkrong tuh di Cibubur sana. Saya liatin. Kalau dari murid SMA biasa menuju pelatihan paskibra untuk menjadi seorang paskibra itu secara mental dan fisik berapa lama itu perubahannya? Tadi kan diceritakan di drill ya. Ya. Kalau kita kan kelas 1 SMA, kita masuk, kita daftar eskulnya. Enggak, gini. Proses menjadi paskibra Oh, itu kan ada prosesnya. mulai pelatihannya ya Pak berarti. Mulai daftarnya. Iya. Tahun. kan? Iya. Sebenarnya kurang lebih hampir setahun ya Pak. Karena Itu datang ke sekolah orang-orangnya. enggak, itu jadi kita daftar per sekolah, dari sekolah baru ngirimkan datanya ke kota, tingkat kota. Sekolah milihnya dasarnya apa? Sebenarnya anak-anak yang mau dulu Pak awalnya. Oke, Iya. siap. Anak-anak yang minat di paskibra gitu. Oke. Lu ditanya sama sekolah, kamu Kenapa? minat nggak gitu? Mau nggak jadi paskibra gitu? Iya, kita Iya. pasti dibekalin Iya, dulu dibekalin dulu. ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya kita diajarin dulu Dasar-dasarnya. dari sekolah. Oh, sebelum masuk di camp itu? Iya, sebelum di kota.
itu dikasih tahu ini loh persyaratannya gini, Iya. A, B, C, D. Waktu baca persyaratannya takut gak? Enggak, kita malah penasaran. Oh, kalau saya agak takut sih. Enggak. Hah? Lu takutnya kenapa? Nggak apa, deg-degan aja gitu loh Pak. Aduh, gak kepilih gitu. Iya, karena apalagi dulu kan saya jarang olahraga ya Pak ya. Aduh ntar gimana nih fisiknya gitu. Tahu tiba-tiba saya nggak kuat atau gimana gitu. Tahu nggak itu Paskibra? Itu kayak training center atlet, tau nggak? Sama udah kayak gitu. Dan ya namanya latihan siang itu emang, lagi panas-panasnya matahari loh. Saya bilang gila jam berapa nih? Tapi itu anak-anak, wah mantap, gua Iya. salut lah lihatnya. Nah sekarang gini, dari proses tadi ya teman saya nanya nih, proses tadi itu kan seleksi tuh, Ya, keputusan terpilihnya berapa orang gitu? Kalau pas angkatan kita itu yang di kota 50, yang masuk provinsi 6 orang. Provinsi, Ya. yang daftar 50. Yang daftar 300 tahun ya kita. sekitar 300? 300-an. Iya. Iya. Cilegon doang itu? Iya itu Cilegon doang. 300? Iya. 300. Lo dapat duit Kurang nggak sih? lebih segitu. Paskibra dapat duit nggak? Dapat Dapat. Sangu Pak. dapat uang. Apa ini ya, apa uang capek lo ya? Iya. Apresiasinya ada ya? Apresiasi Iya. ya benar. Berapa? Ada lah Pak. Bapak. Bilang aja kan lu udah nggak lagi. Kita udah lupa Pak, kita udah 5 tahun. Wah bisa aja lu. Gua kalau terima duit nggak bakal lupa tuh. Apalagi kalau kurang pasti gue inget terus. Ah payah lu bos. Apalagi Joffrey itu kalau lagi dapat order nggak bagi-bagi, diem-diem aja. Pasti gue inget deh. Tuh Joffrey yang itu tuh. Kalau untuk Paskibra, ini kan anak-anak nakal banyak ya. Iya. Kira-kira efektif gak Efektif. untuk anak-anak nakal, ya, anak-anak liar, gitu. Oh, sebenarnya- geng motor misalnya. Oh, maksudnya kalau geng motor pengen ikut Paskibra gitu. Iya. Apakah efektif pelatihan itu apabila diterapkan? Oh, sebenarnya efektif atau enggaknya tergantung dari diri kita masing-masing sih Pak. Kalau menurut saya, Oke. Kalau misalkan kita udah berusaha untuk apa ya, kayak ngajarin nih ke anak-anak yang misal geng motor gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan anaknya itu nggak ada kemauan untuk bisa dan untuk latihan, pasti nggak akan bisa kalau menurut saya. Iya. Dan jangan salah, yang ikut Paskibra tuh nggak ada anak Badung. Justru di luar dugaan, orang-orang yang diem, alim tuh mayoritas tuh. Orang Badung nggak masuk Paskibra. Out tuh semuanya ntar. Iya, bakal ada seleksi Iya kan? alam. Orang-orang alim yang diem di kelasnya. Ketua OSIS yang diem, tau-tau Paskibra gue bingung. Gila nih. Iya kan? Maksud saya, Iya kan? maksud saya di Amerika itu ada program Enggak, beda. Tadi saya udah bicara soal Amerika, ini beda. Ini Indonesia. Jadi Indonesia punya metode pendidikan yang diadop dari internasional, bukan hanya Amerika. Ini mereka ini lebih ke Korea sama Jepang nih, disiplinnya. Paskibra. Enggak, metode pendidikannya. Bukan, kalau disiplin harus. Ada disiplin masing-masing, disiplin ala Indonesia masing-masing. Disesuaikan dengan culture-nya. Ya. Ya kan? Sekarang di Korea ditendang, di sini ada nggak ditendang? Nggak ada. Dipecat tuh pelatihnya kalau nendang. Di Korea ditendang, ya kan? Nah di Jepang tempeleng, ya kan? Di sini Nggak ada. nggak ada. Dimaki-maki iya, Iya. habis-habisan maki-makinya tuh bahasanya, waduh instruktur gila tuh, ya kan? Banting gelas di depan anak-anak. Oh gimana cuy? Saya bilang gila nih pelatihnya. Ya kan, tapi nggak ada yang mukul, nggak ada yang nendang, Iya, nggak ada. ya kan, nah itu. Jadi kembali tadi yang ditanya oleh teman saya lagi di garis bawahi bahwa justru yang saya heran tuh adalah satu, kok yang badung-badung di sekolah-sekolah tuh nggak ada yang berani ikut Paskibra, kecil nyalinya, ya kan, yang alim-alim, yang di sekolah belajar dulu, jadi Paskibra malah. Ya kan kayaknya letoy gitu. Malah jadi Paskibra keren-keren lagi. Begitu keluar Paskibra badannya berubah langsung. Ya gimana nggak berubah, tiap hari push up lulu. Iya kan? Lari push up, lari makanan sehari-hari gitu. Iya. Iya. Nah, sekarang balik ke ente berdua nih. Setelah Anda terpilih dari 300 orang tuh, itu pendidikannya gimana? Langsung masuk camp atau bertahap? Enggak. Kita latihannya seminggu sekali awalnya, jadi cuman hari Minggu. Itu dimulai dari jam 7 sampai zuhur.
Itu awalnya. Oh, awalnya ya, itu. awal itu. Mungkin dari ini kali guys, dari proses ininya aja kali Pak, seleksinya kali ya. Soalnya kita kalau sebenarnya Paskibra di tingkat kota tuh kita sudah mulai penyeleksian setelah bulan Agustus, setelah pengibaran itu kita sudah mulai buka Setahun sebelumnya. iya. Jadi. Kita sudah mulai buka, mulai seleksi, mulai ada latihan bersama namanya Latgab Latihan gabungan. Latihan gabungan namanya Latgab. Itu perwakilan dari masing-masing sekolah SMA atau SMK yang mau ikut Paskibra. Jadi masih 300 itu tuh Pak. Kita latihan bareng-bareng gitu. Dari situ seiring berjalannya waktu mulai ada Pengumpulan berkas Iya. biasanya Pak. Oh. Nah itu waktu masih statusnya 300. ya, Masih awal nih 300 yang latihannya seminggu sekali itu. Ini kan proses seleksi nih. ya. Ya kan? Itu di 300 orang itu diajarnya sama, nggak beda-beda. Sama aja. Dan saat itu nggak tahu siapa yang kepilih kan? Iya, Iya, belum betul. tahu. Sama kita. Wah, gila juga nih. Jadi lumayan berat juga sebenarnya. Iya. Iya. Jadi waktu lu di drill gitu lu belum tahu juga lu kepilih nggak? Iya. Oh gitu. Iya. Apa aja sih latihan-latihannya apa aja selain baris berbaris ya? Iya. Yang pasti latihan fisik ya. Fisik pasti. Ada Pak. Tadi Anda cerita bahasa Inggris masih bagus ya? Ya, Ya, itu harus. untuk tingkat nasional. Oh nasional. Iya. Terus apa lagi? Akademis, nilai akademis. Ya, Bakat Bakat tuh pengertiannya gimana sih? yang kita punya, misalkan main alat musik ataupun. Oh hobi ya, Iya, lebih ke hobi. Itu hobi itu yang biasa-biasa aja atau yang luar biasa yang dilihat. Jadi misalnya kamu suka musik, tapi kamu benar-benar bisa main musik gitu loh, nggak cuman hobi-hobian gitu loh. Sampai ke situ nggak atau hanya Nggak. yang penting lo Iya. oh hobinya musik, Iya, hobi musik. lo hobinya main bola gitu ya. kan. Paling poin plus aja sih Pak kalau untuk hobi. Oke. Bukan persyaratan Bukan jadinya. persyaratan. Oke. Terus apa lagi? Terus kita Perilaku nggak? Iya pasti perilaku Pak. Jadi kita selama baris berbaris, misal kita lagi baris nih Pak bareng-bareng nih. Kan kalau misalkan anak-anak baru kadang belum tahu nih etikanya di Paskibra gimana. Kalau misalnya etikanya di Paskibra tuh kita nggak boleh ngelirik, kita nggak boleh gerak tambahan. Jadi kalau misalnya kita mau ngelirik atau mau gerak tambahan atau mau ke toilet kita harus izin dulu Pak. Iya, kita pakai Misalkan izin. kita ada yang gatal nih kepalanya nih, kita nggak boleh lagi baris tiba-tiba gini Pak. Ntar pasti langsung dimarahin senior, kita disuruh push up atau Kayak di apa. Korea. Ya. Iya. Sama di Korea. Ya kayak gitu Pak. Korea Jadi diajarin langsung tonjok etikanya. perutnya tuh. Ya. Di Korea tonjok perutnya tuh. Ngeri banget saya liatnya. Nah kalau ikut kompetisi seperti ini ya, Ya. kan pasti ada kompetisi di dalam, ada persaingan ya. Oh iya Pas. Yang di pikiran kalian ada persaingan atau perkumpulan? Perkumpulan untuk ya teman, networking, untuk pekerjaan atau untuk ya sebuah komunitas lah. Oh iya. Mental apa yang kalian? Apa mental kompetisi atau mental tadi? Ini Kalau- adalah sebuah kebersamaan gitu, brotherhood lah, Kalau buat aku perkumpulan. perkumpulan. Ya, nggak nganggap kompetisi karena Karena pada saat itu belum tahu juga dipilih apa enggak kan? Iya, benar. betul. Iya. Jadi kita cuman ngasih hal yang terbaik yang kita punya, keluarin, karena kalau aku sendiri, kalau misalnya kita udah masuk, ya harus dituntasin. Ya pasti ada nangis-nangisnya ya Pak. Ada, pasti. ada ngeluhnya, capeknya. Iya, kayak saya dulu waktu muda jadi atlet gitu. 40 orang dikumpulin, nggak tahu siapa yang kepilih. Ya. Iya benar. Kalau mau kompetitor, ya semua kompetitor. Iya kan? Tinggal Jadi- tunggu, ya anak-anak dulu, zaman saya dulu bilang hitung kancing aja deh. Katanya. Jadi yang terpilih kepilih tidak, kepilih enggak gitu, itu kancing dulu. yang Karena terpilih tidak jagoan ya, tidak merasa gue paling keren nih. Gua Oh, enggak. tidak. gua kalau ketahuan Kalau ketahuan dikeluarin malah. Iya. Saya langsung di Kadang terlihat dari sikapnya sih Pak, kayak merasa dia punya ilmu. Jadi kita tuh nganggapnya kalau misalnya kita udah masuk kota ataupun provinsi ataupun nasional, kita tuh kayak dari nol lagi. Iya, Kita harus. nggak tahu apa-apa. Jangan nganggapnya kita udah tahu segala macam. Jadi itu malah kalau misalnya kita ada Bumerang rasa ya, kayak gitu, bumerang. Iya, kita sama-sama belajar iya, gitu sama-sama. Kalau misalnya ada rasa kayak gitu, kadang-kadang itu yang membuat pasukannya jelek. ya. Tuh. Saya pernah baca sekilas, tapi yang di Korea ya. Ya. Itu penilaiannya ada cooperation, kerjasama. Ya. Ada calmness, ketenangan. Ya kan? Ada apa namanya? Self confidence, kepercayaan diri. Itu ada nilainya tuh. Setiap nilai poinnya adalah 10, paling rendah 5. Nah, itu Paskibra di Korea tuh. Saya pernah lihat tuh. Wah, ini gila ini. Pakai data kayak gitu setiap orang.
Di totalnya harus 113 berapa gitu. Yang di bawah 100 nggak kepilih. Nggak kepilih gitu. Nah kayak gitu. Nah sekarang balik ke Anda berdua. Ada yang namanya attitude tadi, perilaku. Iya. Anda berubah total nih. Dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut Anda bagus waktu Anda sebelum jadi Paskibra, tahu-tahu itu semua nggak ada, nggak boleh gitu. Ya kan? Itu ada shocknya nggak? Ada sedikit. Contoh coba deh, itu contohnya apa misalnya? Kalau aku sendiri pas makan, posisi siap. Kadang kan Pak kita nggak bisa kita nggak bisa tiba-tiba gatal, kita kan nggak tahu ya Pak. Sekarang kita mau ngelirik sedikit aja kita ketahuan. Ngapain ngelirik-lirik madep depan gitu, ataupun keringet di sini kita sampai mata pun ya udah biarin aja dulu gitu. Asin-asin itu. Iya, Pak. Betul. Iya. Kalau makan kan kita ada waktunya. Kita pasti dari awal 5 menit, diturunin lagi 4 menit, awal lagi 3 menit, ya 2 menit. Iya. Jadi kalian memang dipersiapkan untuk menjadi siap. Iya. Iya, benar, Pak. Siap dalam segala kondisi. Kita fisik makannya dan harus mental. posisi tegak. Kita nggak boleh makan nyamperin piring. Nah, Iya. saya tahu tuh. Gak boleh bunyi juga, Pak. Nggak boleh Iya. bunyi, ya harus bersih. Iya, Iya. bersih. Itu piringnya harus bersih banget. Dan itu yang namanya makan. Kalau di akabri kan pakai ransel. Iya. Kasih ransel isinya batak 20 biji supaya dia nggak bisa nunduk. Iya. Gini terus. Dan kepalanya nggak bisa ke bawah. Iya. Sendok yang ke atas. Itu di Paskibra gitu. Ke bawah nggak sampai kehidupan sehari-hari di rumah gitu misalnya. Iya, jadi kebawa ya? Iya, kadang-kadang Jadi ke ya. bawah. Kadang Dia di pasti ke rumah. bawah sebulan. Iya. Berapa lama tuh bisa bertahan? Lama Pak. Kadang-kadang ngomong sama guru Iya. aja jadi izin Bu. Iya. Izin berbicara. Jadi Ya contohnya gini, ponakan saya panggil, "Hei, siap." Nah, kayak gitu. Iya. Lu ini bukan Paskibra, sorry om ke bawah nih. Nah, kayak gitu. Oke. Dan itu harus ke bawah, memang diciptakan untuk dibawa. Karena lu harus menularkan ke teman-teman lu itu. benar. Ya kan? Inilah kelebihan anggota Paskibra sama yang bukan gitu loh. Itu kan ada perintah secara nggak langsung. Iya. Anda harus menularkan. Iya. Jadi pada intinya Ya kan? manusia itu bisa diprogram ya. Iya, Diprogram benar, Pak. untuk menjadi siap dan kondisi Sebenarnya iya, dan Kak. diprogram untuk Iya, sebenarnya. bandel dan malas. Iya, Itu bisa. benar. Semua Sebenarnya kita bisa bisa diprogram. karena terbiasa kan, Pak. Tapi kalau program malas nggak ada. Kalau malas ya malas sudah. Ya kan? Program untuk tidak malas ada. Iya. Tapi program malas mana ada? Semua manusia dasar punya rasa malas kan? Iya, benar. Ya kan? Bangun kleok-kleok di Paskibra mana bisa? Iya. Begitu waduh berisik udah deh. Abis sholat subuh aja kita langsung udah baris Iya, ya? kita baris. Ada nggak perasaan, udah nggak kuat nih, cabut, gitu. Mau nangis apa gimana? Pasti, Pak. Pasti ada. pernah. Kayak itu kayak mungkin hampir setiap latihan kali ya. Iya. Ngerasain kayak gitu. Karena manusia pasti ada limit kan. Pasti ada limitnya, kadang kita bener-bener sampai Apa yang kita udah kurangnya? ngelap banget gitu Iya. udah. Perasaan Tapi kita udah ada satu nunjukin hal yang yang Anda harus terbaik. tahu. Di sistem pendidikan Paskibra itu adalah menekan titik kelelahan manusia. Iya, benar. Iya. Kenapa ada satu hari 3 kali latihan? Lo harus menembus itu. Iya. Ya kan? Ya itu mengurangi menekan titik. Jadi lo nggak boleh ngeluh gitu. Aduh, gila baru kelar udah latihan lagi. Nggak selesai itu udah. Ya, nggak boleh egois. Iya. Saya percaya sih bahwa alumni Paskibra itu pasti sudah terbentuk mental sampai pada saat bekerja. Bahkan ikatannya kuat ya kalau sudah Iya. melewati masa Paskibraka, kemudian menjadi Paskibra kembali. Itu bertahun-tahun dan bahkan sampai usia 40 juga masih ada ikatan yang kuat ya. Betul Iya, ya? benar. Apa yang paling terasa manfaatnya setelah Anda selesai Paskibraka? Silakan. Kalau dari saya yang pasti kedisiplinan, Pak. Itu ya. Kayak misalkan yang tadi saya bilang saya jarang olahraga, tiba-tiba saya sekarang lumayan suka Iya. olahraga gitu, Pak. Sama untuk misal datang kemana-mana biasanya telat, jadi tepat waktu gitu, Pak. Kayak udah lebih prepare aja lah kalau dalam menjalankan apapun. Iya. Kalau si- aku lebih ke percaya diri depan buat kalau kuliah kan sering ada presentasi. Nah itu bener-bener ngaruh dampaknya. Kita jadi siap ngomong ke depan banyak orang, kita tatap mukanya nggak cuman nggak. Kalau dulu kita takut, jadi kita ngelihat dahi. Kalau sekarang nggak, kita lihat mata. Eye contact Terus, ya. siap. Itu rasa siapnya itu. Oke. Bagus. Kalau gitu banyak dampak bagusnya ya. Iya, benar. Nah, saya mau Iya tanya kan? nih,
Paskibra di zaman saya itu sangat organik, artinya kontak personal itu terjadi. Sekarang ini kan zamannya ini nih, setan gepeng nih. Ada istilah namanya pubbing. Pubbing itu lagi ngobrol main. Oh, Di iya. Paskibra bagaimana? Apakah disiplin itu ada? Tidak untuk pubbing. Oh iya. Dilempar bawa HP-nya, dilempar, diambil sama instruktur, dilempar. Iya. Kalau kita selama menjalani pelatihan kita nggak boleh bawa HP Pak kebetulan. Hmm. Ya, jadi kita nggak ada waktu tuh untuk main HP ya. Iya, nggak ada. Keluarganya datang aja suruh tunggu di luar, nggak boleh Iya, masuk. benar. Kita nggak boleh ketemu Nggak keluarga. boleh ketemu. Oke. Jadi disiplin untuk tidak Disiplin. pubbing ya. Benar Nah, Pak. jadi yang namanya Paskibra itu supaya tahu semuanya nih, ya kan? Ini udah militer udah, selesai titik. Kita nggak bisa bawa kiri ke bawah kanan. Ini pendidikan disiplin mutlak udah, ya kan? Lu 24 jam diatur dengan mesin robot itu. Bangun jam sekian, makan jam sekian, makan hanya boleh 2-3 menit selesai. Gitu. Pakai sepatu 1 menit selesai. Lu bayangin ini baru begini udah 30 detik. Kadang ke toilet juga Pak. Iya. Kita dihitungin. Baru masuk udah langsung digedor-gedor ya 10, 9. Bung Ari, saya mau nanya sama Bung Ari. Bahwa pelatihan seperti ini kan bisa dikatakan militer ya. Artinya zaman dulu, zaman Orde Baru itu sudah efektif. Sekarang ini kan perubahan zaman yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda. Kenapa tidak diadakan pelatihan militer wajib bagi mahasiswa atau bagi pelajar? Nggak bisa kalau wajib. Kita bukan Korea. Korea itu ada wamil, wajib militer. Oke. Ya kan Jepang ada wajib militer, Amerika ada wajib militer. Kalau di kita mana bisa. Kenapa? Alasannya kenapa? Mental anak-anak muda kita nggak siap lah. Tapi sistem itu kenapa tidak dibuat di negara ini? Mana bisa. Alasan. Mana kita aja tahu lah, kita aja bisa ngerasain. Wah gila nih. Kalau saya juga anak saya, lo nggak sanggup loh. Wah gue mau masuk akabri nih, nggak sanggup. Udahlah, itu bukan sekolahan lo. Kok gitu? Gue tahu lo anak gue gitu. Lo teriak kalau di sana baru sebulan dia keluar lagi, iya kan? Tapi kalau Paskibra, mantan Paskibra masuk akabri 100% diterima, tanya aja nih berdua. Iya. Karena modalnya udah ada. Iya. Dia masuk akabri, masuk polisi diterima, masuk ke Akpol gitu diterima. Paskibra udah selesai, nggak pakai macam-macam. Oh Paskibra ya masuk. Iya, iya. Karena disiplinnya sudah bagus ya. Ya kan? Nah, di orang Indonesia satu hal yang juga jadi bahan pergunjingan masyarakat asing khususnya, itu soal ketelitian dan kebersihan. Di Paskibra itu gua tahu cerewet soal itu tuh. Iya, Iya. Nah, itu ada manfaatnya kan? ada. Ada sih Pak. Ada banget ya guys. Iya, betul. Sampai ada instruktur yang teriak gini, dasar lo Melayu gitu, dasar lo pribumi, nggak diajarin lo di rumah gitu. Gila juga nih pelatihnya. Iya kan? Iya. Lagi makan nih, bukan lagi makan, lagi apa ya itu tuh? Oh lagi nulis di Cibubur nih. Itu taplaknya apa ya? Taplaknya alas meja tuh. Iya. Goyang sedikit. Nulis tapi lihat dong. Itu taplak benerin dulu. Wah sibuk dia. Sampai kayak gitu-gitu. Jadi ini keren banget dia pendidikan itu sampai soal-soal kecil gitu. Iya benar Pak. Iya kan? Iya. Itu membuat lo menderita nggak menerima itu semua karena detail gitu loh. Iya. Kalau saya awalnya menderita ya Pak ya. Lo mikir nggak ini apaan sih kayak gini Iya, gitu? pasti kalau misalkan selama kita pendidikan kita nggak bisa mikir ya Pak. Jadi kayak apa yang disuruh senior ya kita lakuin aja gitu. Pasti ya mau nggak mau harus dijalanin gitu. Kamu? Sama aja sih Pak, kalau misalnya kebersihan itu diliatin sampai sekecil apapun. Misalkan kita pakai sabuk kita di braso, itu kelihatan senior dari jauh pun itu kelihatan kalau itu nggak bersih, Iya. nggak sampai kinclong itu kelihatan. Kelihatan. Selesai tuh udah ya. Ya, Iya. kaos kaki harus yang putih bersih. Bersih panjang ya. Ya, Dan itu semua nyuci sendiri ya. Nyuci cuci sendiri. Kalau bawa jempol ketahuan dong. Ya makanya kita ada parfum. Ada parfum, Ya, kita bawa suruh parfum. Kalau ini boketek gimana? Angkatan kita nggak ada, alhamdulillah. Tapi ada ya teguran, boketek lo gitu. Mungkin ada ya teguran itu. Ada ya. Iya. Enggak, hal begitu pasti ada. Namanya ngumpul orang banyak. Dididik pasti macam-macam. Sama aja kayak atlet kan. Waktu saya jadi atlet juga kayak begitu kan.
kita 20 orang ngumpul pasti aromanya macam-macam gitu kan. Iya. Tapi kan kita nggak bisa komplain, Benar. ya kan? Itu salah satu risiko yang kita harus terima. Tahan aja, itu apa boleh buat. Ya kan, kita ngerasa tuh orang lain bau, mungkin orang lain juga ngerasa kita bau kan. Iya. Ya. Jadi Kalau- toleransi ya. Kalau Iya. kita ngomong gini, bu kata lu kira lu nggak bau, oh, nggak enak juga digituin Iya, kan. Ya kan, kita diam aja, udah terima aja. Kadang-kadang masuk makan juga kita mesti keringetan kok. Iya. Iya. Iya kan, di meja makan tuh mesti keringetan loh. Iya. Iya. Ngapain lo langsung? Nah, sains mengatakan data ya, bahwa orang kalau berkumpul lebih dari 3 hari itu akan kelihatan karakter aslinya. Iya. Iya. Ya kan? Yang dia egois, Iya. dia pemarah, dia tidak bisa bercampur bersosialisasi. Nah, bagaimana how you deal with that condition gitu lah. Oh, Bisa toleransi, Iya. bisa kita sama rasa. Padahal latar belakang pendidikan pasti beda, ekonomi beda, sosialnya juga pasti beda. Nah, bisa menjadi satu itu apa yang harus dikalahkan dari mental kalian ini? Karena kita cuma punya satu tujuan, Pak. Gimana caranya bendera merah putih itu naik sempurna ke atas tiang tertinggi dan balik lagi ke dalam peti. Itu aja sifat tujuan kita sama. Kalau misalkan ada yang masih kayak gitu, mungkin masih ada. Tapi coba kita lihat di lapangan. Pasti kalau misalnya kita egois sendiri, kita ngerasain dampaknya, capek sendiri, kita latihan diulang-ulang lagi, nggak maju-maju latihannya. Itu sih yang kita rasain. Jadi mau nggak mau ego kita harus turun, harus Dan sabar. ada ini ya, ada kondisi di mana satu salah semua. iya, Iya, pasti itu, Pak. pasti. Bendera beripet gitu. Iya. Itu semua satu tim. Satu Iya. tim yang kena. Iya. Terus tunjukkan nggak? Ini gara-gara lu nih begini. Enggak. Kita nggak ada kayak Nggak ada gitu. begitu. Iya. Karena pasti kita semua pernah buat salah ya. Iya. Kalau di dalam tim. Dan pasti bos, karena bukan apa-apa. Paskibra itu inteligensi anak-anaknya top. Lo bayangin aja baris berbaris, ngereng bendera, semua segala macam, putar kiri, putar kanan, itu hitungannya detik semua loh. Iya. Lo kalau nggak punya inteligensi, nggak punya dasar smart, nggak jalan, Nah, nggak jalan. saya bertanya nih ya, karena saya pernah melihat paskibra latihan itu bagaimana. Kalian sudah buka tutup bendera berkali-kali, pasti ada metode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang kalian hafal. Iya, benar. Tapi ketika apa hari H kelibet. Nah itu kenapa? Nah, tadi kita udah bicara itu. Yang paling stres dari semua pekerjaan paskibra saat pengibaran bendera. Udah. Iya. Terutama pengibarnya, itu. Itu yang paling stres. Kenapa? Anything can happen tuh dengan tiang itu tuh. Tahu-tahu mendadak talinya kelibet kan? Iya. Tahu-tahu tali Anginnya kenceng gitu, Anginnya Pak. kenceng, tahu-tahu talinya perasaan udah bener, tahu-tahu lepas satu gitu. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Jadi Ya, itu udah risiko-risiko lah. Risiko, iya. Ibarat Nah, penerjun karena payung itu ya. dalam penilaian pemilihan di Korea itu ada yang namanya calmness. Itu ketenangan. Kalau nggak punya calmness, tahu-tahu lagi orang udah siap pakaian rapi upacara, tahu-tahu tiangnya goyang. Itu lo kalau nggak tenang ngatasinya gimana coba? Jadi itu yang terjadi ketika penerjun payung juga tidak terbuka payungnya. Iya. Iya. Penjinak bom juga bomnya meledak karena calmness tadi ya. Iya, benar, Itu Pak. dibutuhkan Iya. di Iya. Mentalnya sih, Pak. Iya. mental. Jadi kita kalau misal latihan pakai bendera latihan hijau kuning, misalkan kita udah siap, aku udah megang, misalkan posisi cantingnya itu salah, tapi kita udah siap aba-aba langkah tegak maju. Nah, nanti kita bilang ke pengibar, kita sebisa mungkin bibirnya nggak kelihatan, tapi kita bilang benderanya kebalik. Oke. Iya. Nanti- Ukuran nasional panjang kali lebar bendera untuk di Istana Negara itu berapa? Ukuran nasional. Beda-beda Lupa, bos. iya. Lupa. Beda-beda bos. Berapa ya, Des? Di istana 3 beda, meter. di sini 3 Cilegon 3 beda. meter ya. 3 Nggak ada meter. standar itu. Tidak ada standar. Nggak ada, Nggak kita ada. 3 meter kali. Enggak, maksudnya yang minimalnya ada, Iya. tapi standar harus panjangnya berapa, gini-gini beda. Kalau di istana ya harus besar karena Iya. itu apa namanya disaksikan oleh duta besar, oleh orang-orang asing. Jadi apa-apa yang berbau Indonesia harus kelihatan. Intinya kan sebenarnya di situ kalau di istana. Iya. Ya kan, souvenirnya harus kelihatan tuh di istana. Jadi kalau turun ke provinsi, turun lagi ke kota, beda lagi kan. Ya kan, ya tanda kutip bisa diterima lah. Ya. Karena kan juga bikin bendera gitu gede-gede juga. Kan di Amerika juga gitu, di sekolah aja nggak segede di White House gitu benderanya. Iya. Ya kan? Atau di Korea atau di tempat kepresidenan benderanya nggak segede
kalau ada presiden terus segala macam. Kalau itu kan emang harus show off, sih harus wah, megah gitu kan. Pengereknya juga lebih stres tuh. Ya. Iya kan? Pengereknya lebih stres. Karena kalau di daerah saya lihat hanya 2 orang tuh. Pengibarnya 2 atau 3 orang. 3 orang. 3 orang. Minimal 3. Tapi kalau di istana kan 5. Oh iya. Iya kan lebih Yang banyak. baris. Yang baris. Gimana? Pengiringnya itu kan sama pengiringnya semua tuh 5, yang maju 3. Iya. Oh, iya. Iya. Kan gitu kan. Ya kan? Jadi memang di setiap tempat ada hal-hal yang harus ada beda sedikit lah. Basicnya semua sama, cara berbarisnya, cara ngibarinya, cara buka benderanya sama di mana-mana. Tapi kalau udah ukuran bendera, merek sepatu, merek kaos kaki, ya nggak bisa sama semua dong. Ya kan? Bener nggak sih lahirnya Paskibra itu pada tanggal 17 Agustus 45? Ini kan masih simpang siur nih. Banyak yang awam tidak ngerti kapan lahirnya sebenarnya. Apakah saat Tahu nggak diumumkan lahirnya kemerdekaan? 1745 itu dari kalau pengibaran 1745 ada 3 orang, Suhut, Trimurti, sama satu lagi saya lupa apa. Siapa? Suhut, Trimurti, sama Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Ningrat. Ya, itu 3 kalau Itu 1945. Ya. Kenapa? Sebelum itu ada atau Karena 17 Agustus 45 pengibar pertama mereka Iya. Latif Hendra Ningrat. Ya. Ya kan? Itu nasihat saya di Indonesia Muda. Setelah pengibaran bendera dikumpulkan jadilah Indonesia Muda. Itu sejarahnya. Jadi Pak Latif tuh sempat ngomong sama saya. Nah, saya ngibarin 2 Agustus. Ini harus diteruskan nih budaya ini. Pengibar bendera. Nah, itu dibesarkan, dipopulerkan oleh Pak Harto. Ya. Itu yang mempopulerkan Paskibra waktu Pak Harto tuh. Dibuat di blow up luar biasa oleh Pak Jokowi. Dulu kan biasa aja. Iya. Tapi oleh Pak Jokowi ada kereta, ya kan? Ada kereta keraton, ada pasukan keraton. Nah, jadi dimodifikasi terus supaya kemegahannya terasa. Tapi dasarnya itu Latif Hendra Ningrat. Oh iya. Itu awal pertama pengibar bendera. Iya. Dan masih bambu tuh. Masih bambu di atas di Jogja itu. Ya. Iya kan? Iya, di Jogja. Iya kan? Ya. Bener Udah harus dong, tahu ya. sejarahnya bener Iya, dong gue. bener. Iya nggak? Iya kan? Gue bener nggak nih? Nah, Ya lu nanya begini sama gue, selesai urusannya. Ayo mas, mbak minum. Iya, siapa? Topi merah. topi miring? Nah sekarang gini, emang kalau lihat dulu awalnya Pak Latif Ningrat itu mengibarkan bendera, Trimurti segala. Trimurti bukan pengibar, dia penggagas, salah satu penggagas. Begitu sederhana awalnya. Ya kan, bendera yang dikerek pertama juga buatan Ibu Fatmawati itu. Iya, benar. Ya kan, jahitannya mesti nggak rapi gitu kan. Sekarang ditaruh di Monas. Iya. Dan udah kuning banget, udah dipegang tuh udah bisa rusak tuh, jadi dikacain gitu. Emang jadi sakral gitu kan. Pertanyaan gue adalah, pada waktu lo mengibarin merah putih, lo merasakan nggak kesakralan itu? ya. Pasti, Pak. Iya. Apa yang lo rasain coba? Mungkin selama kita latihan kan kita belum pernah ya Pak ngerasain megang bendera merah putih, karena kita selalu memakai bendera hijau kuning untuk latihan. Oke. Iya. Dan kebetulan Dan emang nggak boleh. Iya, emang nggak boleh. Sama latihan. Dan kebetulan untuk bendera merah putihnya itu di dalam peti kan Pak, di dalam peti. Jadi ketika kita mau menuju hari H, kita pengibaran, ketika melihat langsung bendera merah putih, agak merinding juga gitu Pak, kalau saya. Ya. Itu Kayak salah merasakan satu vibes-nya ya? gitu. Ya, Iya, satu-satu. satu-satu. Kamu juga gitu? Iya, jadi kalau yang pas kita pengukuhan itu Pak, dibukanya itu pas kita pengukuhan, kita kasih lihat, terus kita sempat Apa sih namanya? bentang, lipat bentang bendera. lipat bentang, kita sempat ngukur, itu gede lebih dari kepala kita, lebih dari tangannya Kang Ferdi. Itu sempat, ayo mau megang silahkan kalau mau megang. Kita sempat megang, ya merinding sih Pak. Gitu ya? Iya. Iya. Kamu tahu nggak berdua itu kok bisa punya perasaan merinding itu kenapa gitu?
Mungkin Apa kamu tahu nggak sih ini benderanya dibuat di mana, asalnya dari mana? Kok kelihatannya angker banget, serem gitu. Hah? Karena tugas kita sih Pak. ya, dan kita karena mungkin udah sering diajarin sama senior untuk menghargai Merah putih. hal-hal yang nasionalisme seperti itu kali ya Pak. Jadi ketika kita dihadapkan dengan bendera, ya perasaan kita merinding deg-degan gitu ya. Apalagi pas megang. Iya. Artinya Anda berdua keren, ya kan? Karena saya pernah berantem waktu jadi atlet tuh. Kita dulu atlet kalau mau keluar negeri harus cium merah putih. Hampir sama sebetulnya kan, sama Paskibra. Kita berdiri siap, hormat. Merah putih kita cium. Saya nangis tuh. Kalau saya keluar air mata, selalu keluar air mata. Tapi ada teman saya yang enggak, ketawa-ketawa aja. Wah, benci banget saya. Lu tuh orang Indonesia bukan sih? Udah mau berangkat ke luar negeri, mau kompetisi di sana, cium merah putih, ketawa-ketawa. Ya emang kenapa? Kan cuma minjem merah putih doang, pakai doang lagi. Iya. Ya kan? Pasti di Paskibra ada juga yang begitu. Ada juga yang nggak gimana ya, nggak sensitif gitu ya soal merah Iya, putih. benar. Ada ya? Kalau kita kayak semuanya pada nangis deh Pak. Ada lu di drill Karena dulu sih. dididik dari Iya. awal ya. Mungkin kalau awalnya ada yang nggak ngerti gitu kali Pak ya. Tapi senior ngasih tahu, selalu ngajarin gini. Kadang bendera kena lantai aja kan nggak boleh ya Pak ya. Iya. Hah? Ngeri ya? Lu pakai topi merah sih soalnya. Ya, Lu bagaimana? pakai topi merah, bos. Pandangan kalian ya tentang generasi kalian yang malu menjadi Indonesia. Dia malu menjadi Indonesia karena korupsinya, karena banyak hal negatif di negara ini. Lalu mereka malu. Bagaimana kalian memandang itu? Dan harusnya bagaimana sih menjadi orang Indonesia di generasi kalian ini? Kalau menurut saya Pak, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai anak-anak milenial ya, harusnya kita jangan pernah malu. Justru kita harusnya sama-sama membangun negeri kita gitu loh Pak. Untuk sama-sama bangkit. Kalau misalkan kita terkenal karena korupsi, harusnya kita sebagai milenial kita bisa nih, ayo bareng-bareng kita ngubah korupsinya jadi nggak ada gitu. Kita buat suatu hal yang baru, yang positif agar nama Indonesia tercium harum di seluruh dunia. Kalau kalian sebagai anak muda melihat perubahan Indonesia ke depan, dari masyarakat ke atas apa dari atas ke bawah sih? Kalau saya sih Perubahan. ya perubahan harusnya dari masyarakat dulu ya Pak. Iya. Gimana itu kan kita yang ngebangun, kita yang ngerasain, dan manfaatnya juga bakal kita ngerasain berapa tahun ke depan, majunya. Gitu sih Pak. Kalau Harus kamu? dari masyarakatnya dulu. Masyarakat Iya, dulu. masyarakat. Bukan dari dulu. pemimpin yang berubah. Kalau menurut saya pemimpin itu kan mendengarkan suara rakyat ya Pak. Jadi kalau menurut saya kita dari rakyatnya dulu gimana, nanti baru digerakkan oleh pemimpinnya, baru kita untuk maju bersama. Gitu. Tugas kamu di Paskibra? Di Paskibra apa? Di bagian Paskibra. mana? Kanan, Oke. kiri, tengah, belakang? Tugas saya sebagai jadi pembentang bendera di pasukan 8 pagi. Oh, yang jelaskan. pagi ya? Iya, saya pagi. Yang mengibarkan berarti. Mengibarkan. Bukan Di yang Cilegon. menurunkan ya? Di Cilegon, kota Cilegon. Kamu? Kalau saya pembawa baki pagi satu pasukan sama Wah. Kang Ferdi. Itu pembawa baki? Iya. Itu gila juga itu. Itu pembawa baki gila itu. Kalau lu nggak kuat-kuat, plok. Iya benar Pak. Iya kan? Iya. Itu vital tuh, pembawa baki, pengibar vital tuh. Iya kan? Bisa begini. Iya makanya kalau pembawa baki kita latihan selalu ini ya guys. Iya. Dikasih batu Pak atasnya. Kadang suka ditepok-tepok juga bakinya Iya. sama senior. Biar kuat. Biar Iya, kita iya, benar-benar. terbiasa tangannya. Ya harus gitu. Iya. Ya. Belum ngatur jalannya kan? Iya. Waduh, gila. Jempol kapalan Gue berarti? udah ngebayangin deh. Dulu ya, Jempol kapalan? Iya. kalau ini Kaki? kaki enggak. Enggak ya? Tapi di- Pakai sepatu Kak. Tapi dulu emang hitam banget ya? Iya. Hitam banget hitam Pak. banget. Kok bisa putih lagi diapain? Ini udah karena beberapa tahun Pak. Oh, oke. Kan dulu ketemunya matahari terus Pak. Kalau kata orang mah kita Ini luar berangkat. biasa nih. Ini bapak ibunya nih, ya untuk Anda semua ini, bapak ibunya polisi loh, hati-hati loh. Ini jadi sebetulnya jiwa disiplin udah ada di rumah. Tinggal diserika lagi di Paskibra kan jadilah udah nih, insya Allah jadi orang loh. Kalau ini bapaknya di yang punya podcast. Aduh. KSP, Krakatau Sarana Properti, Pak Joko ya? Iya benar. Putranya Pak Joko ya? Iya benar Pak.
Anda kan udah kelar kuliah, Iya. udah kelar ya? Iya. S1 ya? Iya, Pak. Kerja di KSP aja gampang, lu tinggal masuk, bapak lu di situ kan aja. Apa cita-citamu? Nak? Cita-cita saya ya pasti saya pengen dapat kerja, Pak, secepatnya ya. Pasti, tapi Pasti, apa? iya. Karena kan kamu punya ideal sendiri kan? Iya. Mungkin saya pengen ya, Pak, mumpung saya masih muda gitu, saya pengen ngebuat suatu usaha gitu, Pak. Usaha, Iya, pengusaha. usaha. Pasti kan kalau misalnya usaha kan kalau gak ada matinya ya, Pak ya. Kita bakal bisa lama dan sampai kapanpun asal kita niat untuk menjalaninya pasti Jadi wira swasta ya? Jadi wira swasta. Iya. Wira swasta. benar. Kalau kamu apa? Nak? Aku pengen kerja jadi Polisi? enggak, Pak. Perempuan-perempuan yang kerja di gedung atau saya pengen kerja Ini ada di gedung udah. enggak maksudnya Lu mau yang adem-adem aja, nggak boleh gitu. Lu kerja luar kaca ada. Lu jadi polisi aja, polisi. Bapak ibu udah polisi terus. Saya paling suka lihat wanita berseragam. Nggak usah polisi, nggak usah seragam satpam aja polisi. Wanita kalau keren loh. Saya kalau ke tempat teman saya tuh apartemen, satpamnya cewek-cewek tuh 3 orang berseragam. Padahal cuma satpam doang, tapi gue kedemen liatnya. Coba kamu pakai seragam deh, saya pasti demen. Bener, coba kalau pakai seragam pasti gue bolak-balik nggak pas Cilegon. saya mau kerja yang biasa-biasa aja. Hah? Itu juga biasa-biasa aja. Ya kan, biasa itu juga biasa-biasa aja. Tapi intinya nggak mau jadi polisi ya. Ya, kita lihat nanti ke depan. Cukup Pak. Bapak. Hah? Kita nanti lihat ke depan. Ragu-ragu kan dia. Ragu-ragu. Langsung ragu. Minatmu apa? Minat. Iya, Pak, aku pengen kerja di Gedung. Iya, pengen di gedung, pengen ya udah pengen ngerjain kerjaan kantor yang aku mau. Oke. Terus kita bisa ngelihat pemandangan hiruk pikuk kota itu sih. Kita langsung nikah. Hah? Mau langsung nikah katanya, Pak, lulus kuliah. Kalau kamu melihat dua lukisan, kamu pilih lukisan hutan atau lukisan kota? Saya, lukisan ya, Pak? Lukisan Hutan mungkin. hutan. Iya. Kalau kamu Kota. kota. Ya. Hutan tuh menggambarkan pengambil risiko, makanya dia mau jadi pengusaha. Kalau kota sebuah sistem yang sudah siap, ada bank, ada karir, ada gedung, ada pekerjaan. Oh, Gitu kira-kira. Sekarang gini deh. Itu mentally. Sekarang gini. Saya yakin mentally ya bicara, secara mental. Kamu lebih bagus dari rata-rata anak Indonesia karena udah lewat satu proses yang namanya paskibra. Tolong dong, sampaikan beberapa kalimat aja untuk anak-anak teman-teman kamu yang sebaya ini. Ayo kita bangun Indonesia, banggalah dengan Cilegon, banggalah dengan Indonesia gimana? Sampaikan. Jadi untuk teman-teman aku yang ada di Cilegon yang mau ikut paskibra atau pelatihan yang lain, ayo jangan malu, jangan gengsi, tunjukin apa yang kalian bisa mumpung kita tuh masih muda, kita bisa berkarya, kita bisa berkembang sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian udah coba masuk ke paskibra ataupun promosi ya, Pak. Nggak apa-apa. Ya bisa, kalian yakin deh pasti ngerasain manfaat yang lebih untuk diri kalian, untuk masa depan kalian. Siapa tahu kalau misalnya kalian udah masuk berkecimpung di paskibra, kalian nemuin cita-cita kalian, nemuin jati diri, itu kan penting banget untuk kita ya, Pak, emang masih muda, kita harus nemuin jati diri kita. Pokoknya kita jangan pernah malu untuk nyoba sesuatu dan jangan pernah mikir kalau misalnya gengsi. kita tuh cuma-cuma kita ikut itu, jangan pernah gitu. Oke. Kalau pesan saya untuk anak-anak milenial zaman sekarang ya, ayo kita semangat bareng, bangun negeri bareng, kita jangan malas-malesan karena saya yakin kalau misalkan kita dari masa muda kita udah terbiasa disiplin, udah terbiasa untuk membuat suatu hal yang positif, pasti sampai tua pun kita akan terus produktif gitu, Pak, menurut saya. Bakal terus berkarya terus, bakal mau membuat sesuatu yang baru, bakal terus gimana ya? Bakal terus pengennya kerja terus gitu loh, Pak. Ya. Ya, Anda berdua nih bisa bicara itu karena paskibra loh. Iya. Berani bicara, itu yang penting itu, bener apa enggak, ntar dulu deh, berani bicara. Ini dua-duanya berani bicara. Cuma bedanya ngatur lebih lantang, kamu lebih kalau piano klasik lah. Ya kan. Nah, terakhir nih sebelum kita bubaran nih, sempat nonton nggak perkembangan terakhir dari penyanyi yang buta itu dari Indonesia? Oh, Ya, tahu, Pak. sempat. Siapa namanya? Putri ya?
Putri ya, benar Putri. Itu salah satu inspirasi, Iya, benar. ya kan? Orang yang tidak sempurna mampu mengolah dirinya sampai begitu luar biasa. Dia kalau nggak punya disiplin nggak bisa, Benar. ya kan? Dia kalau nggak punya Semangat. spirit hidup juga nggak bisa. Itu dia merasa dia manusia biasa, bukan manusia yang cacat. Iya. Sampai kayak begitu tuh. Itu luar biasa ya. Apalagi kita yang normal semua, harusnya lebih dari Iya, ini. benar. Harusnya ya. Harusnya, Pak. Ya kan? Tapi mudah-mudahan lah dengan modal Paskibra Amin. akan berkibar menjadi pasukan-pasukan Indonesia mendatang. Iya. Bukan hanya Paskibra Iya. kan? Indonesia Merdeka, Ya kan? Indonesia Jaya. Bukan hanya Paskibra, lebih dari Paskibra lah. Tapi Iya, modalnya benar. udah ada kan? Iya. Oke, terima kasih udah hadir di Soal Panas. Terima kasih juga Pak sudah diundang ya Pak. Oke, nanti kalau mau tayang dikasih tahu, Siap. ya kan? Tolong disebarluaskan. Siap. Bahwa Paskibra sudah masuk Soal Panas. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembali kepada teman saya. Buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, subscribe YouTube kita Sofa Panas dan juga follow Instagram kita Sofa Panas. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Bung Ari Sudarsono dalam Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri mana Jofri? Jofri. Mati saja diri lagu tentang Sofa Panas. Yo, Sofa Panas. Yo, bikin gemes Sofa Panas.